Salam saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali dalam sharing firman Tuhan, dan saya akan berbagi satu ayat firman Tuhan untuk kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara diberkati Tuhan, kalimat ini seolah-olah bahwa ada orang-orang yang terpanggil tapi tidak sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini mungkin orang-orang yang tidak mengasihi, yang belum mengasihi Tuhan, yang kasih karunia belum sampai kepada mereka. Jadi mereka terpanggil, terdorong untuk melakukan satu hal, tapi bukan oleh karena Allah yang memanggil mereka. Jadi bukan oleh karena rasa kasih mereka kepada Allah, tapi mereka bekerja supaya bisa mendatangkan uang dan sebagainya untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara diberkati Tuhan, terpanggil ini kata dasarnya panggil, tetapi ini bukan hanya sekedar panggil. Karena kalau panggil, bisa kita panggil orang masih bisa saja menolak. Tapi kalau kalimat terpanggil, berarti sebelum kita panggil pun juga orang ini sudah sangat ingin untuk dipanggil. Jadi dari tadi dia tunggu-tunggu untuk kita panggil sendiri. Tiba-tiba saat kita panggil, maka dia akan sangat senang dan sukacita untuk datang. Nah, ini adalah kalimat terpanggil. Nah, saudara diberkati Tuhan, sesuai dengan rencana Allah. Nah, orang ini bisa terpanggil, bisa ada dorongan untuk dipanggil ini oleh karena Allah, roh Allah ada di hatinya, sehingga ia terdorong untuk dipanggil. Dia sangat rindu untuk dipanggil oleh karena Allah bekerja dalam hatinya, sehingga dia ingin supaya dipanggil. Lalu tiba-tiba dia dipanggil dan dia akan sangat sukacita. Contohnya kalau ada orang yang rindu untuk menolong orang-orang susah, orang-orang fakir miskin, orang-orang terpinggirkan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya karena dia terbatas. Tapi dia sangat rindu untuk melakukannya. Nah, Allah bisa bekerja dengan cara Allah. Orang ini dengan tidak sadar, contohnya ia dibawa bekerja pada salah satu instansi atau LSM yang pekerjaannya adalah mengurusi orang-orang terlantar, orang-orang susah, orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Maka otomatis dia akan sangat senang. Karena memang dari tadi dia sudah mau untuk bekerja. Bahkan dia sangat senang untuk menolong orang-orang, tetapi dia tidak mampu. Nah, tiba-tiba ada kesempatan ini, otomatis dia akan sangat senang. Dan beta percaya dia akan bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, saudara. Dia akan bekerja dengan sangat giat oleh karena dia mengasihi Allah. Dia terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan dia mengasihi Allah. Maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan baginya. Nah, mengasihi, kalau kalimat mengasihi, yang lebih mengerti tentang mengasihi ini biasanya anak-anak muda. Saling baku jaga hati supaya jangan baku marah. Jaga hati supaya pacar jangan tersinggung, dan jaga mati, sembunyi mati dong sifat buruk. Datang di pacar barangkali son mandi tapi parfum mungkin bisa hampir 1 gayung, wangi mati. Padahal son mandi, sembunyi mati dong punya keburukan supaya pacar pikir kalau dia mandi dia pakai parfum begitu banyak, padahal dia son mandi. Nah, doakan baku jaga hati supaya teman-teman jangan marah. Nah, kalau dengan Tuhan lebih lagi, karena kalau dengan teman-teman, dengan pacar, kita masih hanya kita bisa menyembunyikan sifat buruk, hanya menonjolkan yang baik. Tetapi kalau dengan Tuhan Yesus tidak bisa kita menyembunyikan yang buruk. Tidak bisa kita hanya menunjukkan yang baik lalu buruk. Tidak bisa hanya di tempat pelayanan kita baik, tapi di luar dari pelayanan kita menjadi orang yang tidak baik. Tidak bisa. Jadi kalau mengasihi Tuhan, baik di tempat pelayanan, di tempat kerja, kalau kita sopan, kita baik, maka di luar daripada itu pun juga kita harus baik dan mengasihi Allah. Nah, saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan yang mengasihi Allah, roh Allah akan bekerja menolong mereka. Nah, ini yang orang-orang di Roma mungkin tidak tahu, sehingga diawali dengan kalimat kita tahu sekarang. Paulus menjelaskan kepada mereka, lalu akhirnya mereka menjadi tahu. Jadi orang-orang yang tidak tahu harus dikasih tahu supaya tahu, saudara. Ini menjadi tugas saudara dan saya. Kita yang tahu, kita yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, kita harus menceritakan kepada orang lain supaya orang lain tahu bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Tuhan sanggup menolong, menyertai, menjaga semua kita. Bahkan kalau kembali ayat 26, di saat mereka orang-orang di rumah tidak tahu bagaimana caranya berdoa, karena mereka mengalami banyak
hal-hal tidak menyenangkan, banyak mengalami hambatan dalam pelayanan, tetapi mereka dimampukan Tuhan untuk berdoa, mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin hanya air mata yang menetes, kalimat tidak sempat muncul dari mulut. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah. Nah, saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, kronologinya ini oleh karena orang-orang yang sudah menerima karunia Roh pun, yang sudah melayani Tuhan di karunia Roh saja masih bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan, tekanan-tekanan dalam pelayanan, pekerjaan dan lain sebagainya, hambatan dan lain sebagainya. Ayat 22, ayat 23, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi semua makhluk, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Jadi orang-orang yang sudah terpanggil dan bekerja seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, dikaruniai Roh pun masih bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau asal kita masih tetap mau mengasihi Tuhan, dengan benar-benar sungguh mengasihi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka Allah pasti bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara diberkati Tuhan, semoga sering firman Tuhan yang memberkati. Kita mau tetap mengasihi Allah apapun kondisi dalam pekerjaan dan pelayanan kita, sebab sudah pasti kita akan dimampukan, sebab sudah pasti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.